Hola Mina! Setelah kemarin kita sudah mendapatkan bocoran Black Clover chapter 334 yang masih belum lengkap panel manganya, di video kali ini kita akan bahas versi lengkapnya. Tanpa lama-lama kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Judul chapter 334 ini adalah Fragile Soul atau jiwa yang rapuh. Judul ini ternyata mengacu kepada Asta yang memiliki jiwa yang rapuh. Panel awal memperlihatkan kilas balik saat Asta menggunakan Devil Union Mode pertamanya. Devil Union Mode Asta itu yang bahkan bisa membatalkan sihir skala besar sudah sangat luar biasa dalam pertempuran. Tapi dia hanya bisa menjaga bentuk itu selama 5 menit saja. Untuk menutupi kekurangan itu, Asta sudah menemukan solusinya dengan penggunaan sebagian Devil Union Mode, yaitu membatasi pelepasan anti sihir dalam tubuhnya. Sehingga Asta bisa memperpanjang bentuk Devil Union Mode-nya menjadi 10 menit. Di sini Asta akan memfokuskan bentuk Devil Union-nya hanya ke dalam satu bagian tubuh saja. Contohnya lengan. Sehingga durasi penggunaannya sekarang bisa lebih lama dari penggunaan Devil Union sebelumnya. Ketika melawan Lucius pun Asta melakukan hal itu. Dia berkonsentrasi hanya pada satu titik dan bukan seluruh tubuh. Dia membuat anti sihirnya lebih padat dan lebih kuat pada bagian lengan yang sedang memegang Demon Slasher Katana. Setelah itu Asta bergerak dengan cepat menyerang Lucius. Tapi saat itu Lucius pun berhasil dengan cepat menghindarinya. Asta mencoba melindungi Sister Lily dan menyuruh Sister Lily untuk segera kabur. Kemudian Lucius mengeluarkan sihir waktunya. Dia mengeluarkan beberapa kronostatisnya, tapi Asta berhasil dengan mudah menebasnya. Lucius pun mencoba mengarahkan kronostatisnya langsung kepada Asta, tapi Asta berhasil menahan dan menghancurkannya menggunakan Demon Destroyer. Sihir yang bisa memanipulasi waktu adalah yang tak terkalahkan. Tidak ada apapun di alam semesta yang bisa menentang waktu. Tapi jika sihir yang tak terkalahkan itu bisa memiliki musuh alami, tidak lain dan tidak bukan itu adalah anti-sihir. Anti-sihir Asta menjadi satu-satunya yang bisa mengalahkan sihir waktu yang dikatakan tak terkalahkan. Kronostatis milik Lucius ternyata menghancurkan bangunan. Orang-orang di dalamnya menjadi ketakutan dan Asta menyuruh mereka semua untuk kabur. Dikarenakan banyak orang-orang di sekitarnya, Asta menjadi tidak fokus. Bahkan dia tidak menyadari Lucius datang menghampirinya dan menyentuh kepalanya. Lucius mengatakan bahwa Asta benar-benar menyebalkan. Kemudian Asta langsung menebas Lucius dengan pedangnya, tapi lagi-lagi Lucius dengan mudah menghindarinya. Lucius mengatakan bahwa seperti yang dia duga, walaupun dia menyentuh Asta, tapi Asta tidak berubah. Dan sepertinya satu-satunya cara mengatasi anti sihir adalah menggunakan serangan fisik. Kemudian Lucius menyerang Asta menggunakan tangannya. Asta berhasil menghindar, tapi serangan tangannya itu sangat kuat, bahkan bisa menghancurkan bangunan. Asta pun menyadari bahwa Lucius kini mencoba mengubah gaya bertarungnya menjadi pertarungan tangan kosong, tapi Asta menyatakan bahwa dia sekarang lebih kuat dari sebelumnya. Asta kemudian menggunakan Demon Slasher Katananya dan berhasil menyerang Lucius hingga terhempas. Setelah itu Asta menggunakan Demon Dwellernya dan melancarkan tebasan kepada Lucius yang masih dalam keadaan terhempas. Lalu Asta menggunakan Demon Destroyer-nya untuk menetralisir sihir Lucius dan diakhiri dengan sebuah tebasan lagi. Asta merasa yakin dia bisa mengalahkan Lucius jika dia terus menyerang seperti itu. Tapi Lucius justru tersenyum dan berkata, "Seperti yang aku duga, anti sihir memiliki kekuatan untuk mengancam perdamaian dunia. Tapi tidak selama aku ada di sini. Aku terlahir dalam keluarga yang menjadi wadah iblis. Tapi dengan memurnikan kekuatan iblis, aku mempelajari sihir yang bisa membawa kekuatan suci ke dalam diri manusia." Kemudian Lucius berubah bentuk dan berkata, "Seperti inilah bentuk manusia sejati." Tubuh Lucius terlihat bersinar. Dia memiliki 6 sayap berwarna putih yang menempel pada sebuah aksesoris kerangka lingkaran besar yang berada di punggungnya. Tubuh dia pun memiliki kerutan seperti Lucifero. Dia terlihat memiliki antena atau mahkota dengan 2 buah lingkaran. Dia pun kini memiliki tanduk yang unik, tidak seperti tanduk iblis biasanya. Lucius justru memiliki tanduk seperti tanduk rusa yang bercabang banyak. Dia terlihat seperti Cernunnos, yaitu salah satu dewa dalam mitologi Celtic. Grimoire dia pun kini terbuka dengan memperlihatkan 2 sisi covernya. Sementara Asta terlihat terkejut melihat perubahan bentuk Lucius. Asta pun kebingungan karena dia merasakan ki yang aneh dari tubuh Lucius. Dia bertanya-tanya ki apa itu, karena itu bukanlah ki manusia dan juga bukan ki dari iblis. Ki Lucius terasa sangat asing bagi Asta. Saat Asta sedang kebingungan, Lucius tiba-tiba menghilang dari pandangan Asta dan Asta pun kehilangan jalur teleportasi Lucius. Tapi tiba-tiba Lucius muncul lagi di hadapan Asta. Dia menyandra Sister Lily sambil menyentuh kepala Sister Lily menggunakan telunjuknya. Baik Asta maupun Sister Lily keduanya panik dan hanya bisa saling
memanggil. Kemudian Lucius menjelaskan tentang sihirnya. Dia berkata, "Sihirku adalah sihir jiwa. Hal itu memungkinkanku untuk mengubah jiwa orang-orang yang aku sentuh." Asta terlihat panik. Dia bertanya apa yang sedang Lucius lakukan. Asta berpikir keras menemukan cara untuk menyelamatkan Sister Lily. Jika dia menggunakan Demon Dwellernya dan melancarkan tebasan dari jarak jauh, tebasan itu akan mengenai Sister Lily juga. Tapi jika dia menggunakan Demon Slasher katananya, dia tidak akan mencapai Lucius tepat waktu. Di sini Asta benar-benar kebingungan dan tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah itu Lucius berkata, "Izinkan aku untuk menunjukkan kepadamu sebuah kebahagiaan sejati manusia." Asta semakin berkeringat dan meminta Lucius menghentikan tindakannya. Tapi Lucius tidak peduli, dia tetap akan mengubah jiwa Sister Lily. Kemudian Sister Lily pun berubah tepat di hadapan Asta. Terlihat dua sayap putih muncul dari punggung Sister Lily. Dua tanduk putih melengkung pun muncul di kepalanya. Tubuhnya kini bersinar dan pakaiannya berubah menjadi serba putih. Dia pun memiliki mahkota atau sebuah lingkaran yang berada di atas kepalanya. Kemudian setelah itu Sister Lily tiba-tiba berkata, "Asta, demi perdamaian dunia, tolong matilah." Setelah melihat Sister Lily berubah dan mendengar ucapan yang buruk keluar dari mulut Sister Lily yang dia suka, jiwa Asta terguncang. Tatapan matanya kosong, konsentrasi dan fokusnya pun menghilang. Sehingga hal itu dimanfaatkan oleh Lucius yang tiba-tiba melancarkan tebasan yang tepat mengenai dada Asta. Lucius menggunakan tangan kirinya untuk menebas Asta. Tangan kirinya itu kini berlumuran darah Asta. Lucius berkata, "Hei, kau jiwa yang rapuh, kau tidak akan bisa mengalahkanku dengan dirimu yang seperti itu. Selamat tinggal, cacat dunia." Asta pun terjatuh dan terlihat tidak sadarkan diri. Chapter 334 pun berakhir di sini. Ada beberapa hal menarik yang perlu kita bahas, yaitu tentang bentuk Lucius dan juga Sister Lily yang bisa kita katakan bukanlah bentuk iblis. Asta pun menyatakan bahwa tidak ada ki manusia dan juga ki iblis dalam tubuh Lucius. Lucius memiliki sebuah ki yang asing yang baru Asta rasakan saat itu. Artinya ketika dia berubah, Lucius menjadi sebuah entitas baru yang belum pernah muncul sebelumnya di dunia Black Clover. Selama 18 tahun Asta hidup, dia sudah bertemu dengan berbagai macam bentuk entitas, entah itu baik maupun jahat, dan dia pernah merasakan ki mereka seperti manusia, elf, iblis, bahkan kurcaci. Asta sudah merasakan ki mereka semua. Tapi kali ini Asta belum pernah merasakan ki milik Lucius sebelumnya. Artinya Lucius benar-benar menjadi entitas baru yang bisa kita katakan ada hubungannya dengan entitas suci malaikat. Lucius sebelumnya mengatakan bahwa telah mempelajari sihir yang bisa memurnikan atau mensucikan kekuatan iblis. Dia menggunakan kekuatan suci untuk membuat entitas suci. Dari bentuknya pun terlihat mirip seperti seorang malaikat dengan aura yang cerah dan warna serba putih, ditambah memiliki sebuah mahkota dengan sayap-sayap putih yang terlihat mirip seperti malaikat. Tapi bisa kita katakan bentuk mereka bukanlah bentuk malaikat sempurna, karena ada beberapa bentuk iblis yang masih melekat pada diri mereka, seperti tanduk dan kerutan-kerutan di kulitnya. Hal itu mungkin karena bagaimanapun Lucius tetap menggunakan kekuatan iblis untuk berubah menjadi bentuk seperti itu. Walaupun Lucius mengatakan sudah memurnikan kekuatan iblis, tapi tetap saja itu kekuatan iblis. Dengan munculnya bentuk seperti ini akan menjadi pembuka untuk perkenalan ras malaikat di dunia Black Clover. Lalu ada hal menarik lain dari Lucius dan Sister Lily. Jika kalian perhatikan, Lucius memiliki tanduk seperti rusa dengan kerangka lingkaran di belakang punggungnya. Bentuk ini jika kalian perhatikan mirip dengan lambang skuad Aquadir yang dipimpin Kapten Real. Dan jika kalian perhatikan lebih detail lagi, ketika Sister Lily berubah dan berada di samping Lucius, itu seperti sebuah foreshadow yang menjelaskan Aquadir. Karena Sister Lily sendiri identik dengan Aqua, yang mana nama dia adalah Lily Aquaria. Sedangkan Lucius saat itu memiliki tanduk rusa atau dir, dan jika digabung akan menjadi Aquadir. Entahlah apakah ini ada hubungannya atau tidak, tapi cukup menarik juga jika memang itu hanya sebuah kebetulan. Oke, itulah pembahasan Black Clover chapter 334. Silahkan tuliskan pendapat kalian tentang chapter kali ini di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Black Clover dan konten menarik lainnya hanya di channel ini. Dan jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share videonya. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya supaya kalian update terus dengan channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.